Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Di video kali ini kita akan membahas tentang bunga di aplikasi pinjaman online Singa atau Singa Vintage. Dan untuk aplikasi Singa Vintage ini sudah tersedia di App Store dan juga di Play Store tentunya, dan cukup fleksibel buat kalian yang nonton video ini di berbagai jenis HP teman-teman. Dan kita bisa lihat untuk di aplikasi Singa ini untuk informasi TKB-nya ada di sudut kanan atas ya. Kita bisa lihat dari mulai TKB 30 76,27%, dan TKB kos per hari ini 63,85%, TKB 90 adalah 97,71%, dan TKB 60 87,82%. Apa sih TKB? Di TKB itu tingkat keberhasilan bayar ya dalam 90 tuh sekitar 3 bulan terakhir atau 90 hari terakhir teman-teman, seperti itu ya. Dan aplikasi pinjaman online Singa ini pastinya sudah resmi OJK teman-teman ya, dan sudah masuk di gabungan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia teman-teman. Dan untuk limit maksimal pinjaman di aplikasi Singa ini yaitu sekitar 48 juta ya. Di sini kita bisa lihat di atas ini ada notifikasi tentang orang yang meminjam di aplikasi ini ya, 5.400.000, kemudian juga 5.200.000. Namun menurut saya ini hanyalah bahan promosi dari aplikasi mereka teman-teman. Dan di sini kita lihat ada 503 orang yang mengajukan pinjaman teman-teman ya, dengan hanya modal KTP, karena aplikasi pinjaman online itu memang hanya modal KTP teman-teman, seperti itu ya. Dan kita bisa lihat tuh sisa limitnya di sini masih berapa digit teman-teman ya, 2 eman ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, ajukan sekarang. Nah, jadi pastikan untuk daftar di aplikasi pinjaman online Singa ini kalian daftar menggunakan nomor kalian yang benar-benar nomor kalian, yang jangan menggunakan nomor baru, apalagi karena aplikasi pinjaman online ini tidak akan berani memberikan pinjaman kepada nomor baru teman-teman. Pastikan nomor kalian itu sudah aktif lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun teman-temannya, seperti itu. Nah, di sini itu saja langkah pertama yang kita ambil, yaitu mengunggah KTP. Dan pastikan pada saat kalian memfoto KTP kalian itu, di sini kalian bisa lihat ya KTP kalian itu ya teman-teman. Jadi memang harus menggunakan KTP yang asli, tidak bisa menggunakan versi elektronik dan dicetak di atas kertas teman-teman, seperti itu. Dan juga fotonya harus jelas ya, agar kalian nanti pada saat mengisi nick dan juga nama itu tidak lagi mengisi secara manual teman-teman, seperti itu ya. Dan setelah ini kalian akan melakukan pengisian data diri, sesuaikan saja dengan KTP kalian. Setelah itu informasi pekerjaan, dan di informasi pekerjaan pada saat kalian melakukan pengisian agar mudah di ACC, kalian saya sarankan menggunakan gaji di atas 4 juta teman-teman ya. Kalau kalian menggunakan gaji di bawah 4 juta itu tidak akan mendapatkan limit yang besar, hanya mendapatkan limit ratusan ribu teman-teman, seperti itu ya. Dan agar lebih mudah di ACC lagi, pastikan kalian tidak memiliki kredit yang macet atau menunggak di aplikasi pinjaman online lainnya. Dan kalian tidak pernah galbay pinjaman online, karena ini akan berpengaruh kepada pada saat kalian mengajukan pinjaman di ACC atau tidak teman-teman, seperti itu. Dan ya, untuk kita akan langsung bahas untuk sistem pembayaran bunga jika kita minjam di aplikasi Singa ini berapa teman-teman, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk jumlah pinjaman 1.100.000 dengan kita bisa lihat di sini ya, pokok pinjaman 1.100.000 dengan bunga itu 0,28% per hari ya. Dengan total jumlah bunga yang harus kita bayarkan itu sekitar 308.000, dengan biaya termasuk pajak 24.000, dengan jumlah yang diterima itu sekitar 1.075.000 ya, karena dipotong 25.000 teman-teman, seperti itu ya. Dan kita akan lihat untuk di sini kita bisa lihat ya, untuk waktu pembuatannya itu sekitar, atau waktu pengajuan pesanan itu pinjaman ini sekitar tanggal 3 bulan 5 ya, 2025, atau tanggal 5 bulan 3 ya ini teman-teman, seperti itu. Kita akan lihat untuk sistem pembayaran cicilannya seperti apa. Ya, di sini bisa lihat ya teman-teman, dengan bunga seperti itu tadi. Untuk pembayaran pertama itu jatuh tempo pada tanggal 19 ya, bulan 3. Jadi 15 hari setelah pencairan kita harus membayar dengan jumlah 985.000. Jadi ini hampir lunas teman-teman ya, seperti itu ya. Kemudian juga pembayaran keduanya itu jatuh tempo tanggal 18 bulan 4 ya, sekitar 1 bulan lah setelah pembayaran pertama dengan jumlah 211.000. Kemudian pembayaran ketiga dan keempat itu makin berkurang ya. Untuk pembayaran ketiga itu hanya sekitar 154.000, dan pembayaran keempatnya itu 56.000. Jadi agak lumayan ribet ya, apalagi kalau kalian pinjamnya ini di awal bulan. Kemudian
kalian gajiannya di awal bulan juga, jadi memang agak sulit ya untuk membayar karena agak besar untuk pembayaran pertamanya. Kalau kalian mau pinjam di aplikasi pinjaman online Singa ini, saya sarankan jangan pinjamnya di awal bulan, lebih baik dekat-dekat tanggal gajian, karena ini kita bisa lihat ya, sistem pembayarannya berat di awal teman-teman, dan 15 hari setelah jatuh tempo. Jadi sebenarnya ini tidak worth it ya teman-teman untuk jenis pinjaman online seperti ini, karena kita tahu sendiri banyak aplikasi pinjaman online lain yang menawarkan pembayaran 1 bulan 1 kali dengan jumlah cicilan atau jumlah pembayaran tiap bulan itu sama teman-teman. Di sini sudah sering saya bahas. Jadi ya seperti itulah untuk aplikasi pinjaman online Singa ini. Jadi buat kalian yang penasaran tentang informasi seputar pinjaman online, kalian bisa subscribe channel ini teman-teman, karena di sini kita sering sharing tentang pinjaman online. Jadi mungkin video ini cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih.